saya Nurul Maniatul Hasanah di podcast seputar tanya jawab pendidikan. Tentunya di sini saya tidak sendirian, teman-teman. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni mahasiswa. Wah, mahasiswa ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita sapa narasumber hebat kita, yakni dua mbak-mbak cantik di sebelah saya. Dimulai dari mbak yang berkerudung biru. Halo, perkenalkan nama saya Bella Anissa Salsabila, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia UNS Madura. Dan saya juga Nada Maulida Hasanah, mahasiswa Prodi PGMI di IAIN Madura. Wah, luar biasa. Dua narasumber kita dari prodi yang berbeda. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pertanyaan saja ya Mbak cantik. Coba dijelaskan bagaimana perjalanan Mbak cantik ini untuk bisa menjadi mahasiswa. Dimulai dari Mbak Bella. Di sini awalnya saya kuliah yang Kalau soalnya Video. Di sini awalnya saya mengikuti tes UMPTKIN dan alhamdulillah langsung diterima di Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Berarti Mbak Bella di sini masuk di prodi prodi Tadris Bahasa Indonesia di IAIN Madura ini melalui jalur UMPTK. Iya. Lalu bagaimana dengan Mbak Nada? Awalnya saya bingung ya mau kuliah atau kerja, karena sebelum saya kuliah saya sudah bekerja lebih dahulu. Di situ saya bimbang, tapi saya niatin lagi, akhirnya milih kuliah dong ya. Terus pas itu saya ikut tesan SPAN, tapi gagal ya, sempat itu sih putus asa, tapi setelah itu ikut lagi di jalur UMPTKIN. Alhamdulillah lolos. Setelah itu saya takut nanti biayanya besar gitu, orang tua nggak mampu bayar gitu. Jadi saya inisiatif buat ikut beasiswa, dan setelah daftar beasiswa itu gak lolos juga. Gimana tuh? Udah rasa banget sampai gak mau kuliah lagi, udah gak apa-apa gitu, mau sekolah di tahfidz Al-Quran saja. Tapi setelah itu om saya ngasih nasihat sama saya, udah gak apa-apa, masalah biaya nanti pasti ada rezeki gitu. Kalau emang rezeki gak kemana, kalau orang cari ilmu itu kan pasti ada aja rezeki gitu ya. Jadi disitulah saya netapin buat kuliah. Karena melihat latar belakang dari Mbak Bella melalui jalur UMPTKIN dan Mbak Nada juga dari jalur UMPTKIN, apa yang menjadi hal yang menyenangkan untuk menjadi mahasiswa, khususnya prodi Tadris Bahasa Indonesia dan PGMI? Hal menyenangkan gitu dari Mbak Bella. Kalau saya sendiri ya, saya senang banget. Awalnya saya nggak milih PGMI sih, tapi udah lolosnya aja di PGMI. Awalnya saya ambil bahasa Indonesia, tapi nggak lolos gitu, jadi nggak apa-apa ya. Tapi saya juga senang sih di PGMI, karena di PGMI itu kan bisa ngajar anak-anak sekolah SD itu kan, sama anak-anak. Happy ya, tambah happy ya Mbak. Kalau dari Mbak Bella sendiri, hal apa yang menyenangkan khususnya di prodinya Mbak sendiri gitu? Paling menyenangkan buat saya tuh kita bisa buat cerpen, puisi gitu. Itu kan dari biar kita ada di suasana kita gitu kan. Berarti dengan prodinya Mbak ini Mbak bisa meluangkan ide dan perasaannya Mbak melalui karya
karya-karya sastra dan Iya, bisa membaca supaya puisi gitu. luar biasa, luar biasa. Terus mengapa Mbak Bella sama Mbak Nada ini harus memilih untuk menjadi mahasiswa dan tidak bekerja? Apalagi Mbak Nada kan juga sebelumnya bekerja. Kalau saya sendiri ya, karena di lingkungan sekitar rumah saya di situ minim banget yang kuliah, jadi saya pengen jadi satu-satunya orang yang kuliah di sana. Seperti itu. Tapi banyak gunjingan-gunjingan dari tetangga ya, karena buat apa sih kuliah gitu, nanti ujung-ujungnya jadi pengangguran, tetap jadi rumah tangga di dapur gitu ya. Tapi saya tetap kekeh buat lanjutin kuliah. Saya pengen ngebuktiin kalau saya itu bisa. Betul, bagus. Iya. Berarti Mbak Nada ini punya keinginan yang kuat ya untuk memilih kuliah daripada bekerja. Meskipun banyak gunjingan katanya tadi ya. Kalau dari Mbak Bella sendiri, mengapa milih untuk menjadi mahasiswa daripada bekerja? Kan bekerja enak, masih uang. Saya memang kuliah tidak menjanjikan gaji yang besar dan kita menjanjikan pekerjaan kita yang lebih bagus daripada yang tidak kuliah. Memang menurut orang ngapain sih, apalagi perempuan ya, Iya. ujung-ujungnya pasti jadi ibu rumah tangga lah. Tapi menurut saya tuh kuliah itu penting. Pendidikan itu membuat kita dapat memberikan peluang untuk mencapai kemandirian finansial, membuka pintu untuk karir yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Tapi kebanyakan seperti kan kebanyakan pamflet tuh minimal D1, minimal D3 seperti itu. Berarti kalau dari versinya Mbak Bella sendiri untuk ingin memperbaiki diri sendiri, punya investasi untuk bidang gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam meniti profesi sebagai mahasiswa ini Mbak Bella dan Mbak Nada pernah merasakan hal pilu dalam menjalani profesi kalian sebagai mahasiswa dan memangkas semangat? Menurut saya ya hal yang paling menyulitkan tuh, apalagi saya yang nggak bisa jauh dari orang tua dan sekarang jauh dari orang tua. Oh, kos Mbak ya? Iya, saya ngekos. Apa-apa sendiri gitu. Hal paling milu sih itu, jauh dari keluarga. Berarti jauh dari keluarga, mengurus parent sendiri buat Mbak Bella ya. Kalau dari Mbak Nada Sejauh ini belum ada. ini berarti Mbak Nada. Di sini ada pertanyaan yang menarik nih dari tim kami. Coba berikan apa ya Pak ya, motivasi ataupun tips and trick. Kan Mbak ini sebagai mahasiswa semester berapa Mbak? Tadi gak dijelasin? Semester 5. Nah, semester 5. Bagaimana caranya kalian untuk menjadi mahasiswa yang amanah di semester 5 ini? Entah itu sebagai mengemban mencari ilmu, menyelesaikan tugas, sebagai anak kos gimana mengemban amanahnya kepada orang tua dan lain sebagainya. Yang pertama memprioritaskan waktu antara pekerjaan kuliah dengan kegiatan di luar kuliah agar tugas kuliah itu tidak keteteran. Yang kedua, jangan nggak apa-apa. Yang pertama itu kan dari segi pergaulan gitu, pergaulannya tuh dijaga juga karena kepercayaan orang tua itu juga penting apalagi kan anak perempuan. Harus memiliki diri sendiri dan menjaga diri ya Pak ya. Iya. Bisa menjadi sesuai. Paling pertama sih fokus pada diri, fokus tepat waktu. Fokus target ya Pak ya. Kalau dari Mbak Nada sendiri, Kalau saya kan nggak ngekos ya,
tinggal sama orang tua. Dan semester 5 bagi saya itu semester yang paling ruwet lah. Apalagi nanti semester 6 ya, semester 7. Kayak kita tuh harus pinter-pinter banget gitu mengatur waktu kita untuk ngerjain tugas. Apalagi kan masih banyak tugas praktek-praktek dan itu harus keluar juga kan, harus keluar rumah itu. Jadi kita harus membangun kepercayaan diri kita, kepercayaan dan orang tua itu. Nah, dan ini pertanyaan yang terakhir. Coba berikan pesan dan pesan sebagai mahasiswa untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Pendidikan itu penting ya. Jadi jangan cuma hanya berhenti di titik itu aja sih menurut aku. Ya, Mbak Bella. Ya kan kebanyakan mahasiswa sekarang tuh tugas kuliah inilah pengen berhenti gitu. Dan belum lagi masalah yang lainnya. Misalnya sih fokus jaga kesehatan mental karena itu paling penting. Itu karena banyak dari orang terdekat juga semester 5 gitu kan kebanyakan. Jaga kesehatan mental aja, jangan sampai down karena itu bisa mengurangi percuma kan kita mengerjakan kuliah skripsi ini proposal tapi mental kita down. Oke, karena semua pertanyaan sudah dijawab dan di sini saya memiliki kesimpulan bahwasannya menjadi mahasiswa itu tidaklah mudah teman-teman. Mahasiswa itu memiliki banyak tantangan yang harus kita lalui dan kita harus bisa kuat menuntaskan itu karena kita adalah seorang mahasiswa, agen of change katanya, agen perubahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Mbak Bella dan Mbak Nada. Mungkin pamitan dulu ke teman-teman di kamera. Terima kasih atas sudah mengundang kami di podcast kami. Oke, mungkin sekian dari saya podcast pendidikan. Semoga bisa memberikan hikmah dan jalan untuk menuju ke kebenaran. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.